Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juprianto, NPM 21351076, mata kuliah Basis Data Dokumen. Kali ini saya akan membahas terkait materi Firebase. Nah, apa itu Firebase? Firebase adalah platform pengembangan aplikasi yang dibuat oleh Google. Firebase menyediakan berbagai layanan dan alat untuk membantu pengembang membangun aplikasi yang berkualitas tinggi dengan cepat dan mudah. Nah, ada beberapa fitur utama dari Firebase sendiri, yaitu yang pertama authentication, yang mana itu mengelola proses autentikasi pengguna dengan berbagai metode seperti email, password, Google, Facebook, dan lain-lain. Yang kedua ada Firestore, database SQL yang dapat digunakan untuk menyimpan data dan menyinkronkan data secara real time. Nah, jadi berbeda dengan database SQL yang lain. Yang ketiga ada real-time database, basis data NoSQL lain yang memungkinkan penyimpanan dan sinkronisasi data secara real-time. Yang keempat ada cloud storage, yaitu penyimpanan file yang terintegrasi dengan Firebase Authentication untuk mengelola aksesnya. Yang kelima ada cloud function, yaitu menjalankan kode backend secara serverless sebagai respon terhadap event yang dipicu oleh Firebase dan layanan Google lainnya. Yang keenam ada hosting statis untuk aplikasi web termasuk fitur HTTPS, CDN, dan dukungan untuk pengiriman konten. Nah, untuk langkah awal menggunakan Firebase ini, yang pertama kita setting up Webpack, yang mana kita bisa gunakan use npm earlier to install Webpack and Webpack CLI. Nah, dalam project kita, contohnya menggunakan VS Code, kita buka terminal. Nah, di situ langsung kita ketik saja di terminalnya npm install min-save min-dev Webpack CLI. Nah, nanti akan terinstall sendiri untuk Webpack dan Webpack CLI-nya. Yang kedua itu configure Webpack, yaitu membuat sebuah file yang bernama webpack.config.js, yang mana nanti isi dari codingan dalam file tersebut ialah seperti yang tertampil di layar, conspet, dengan require, dan seterusnya. Selanjutnya ada run Webpack, use npx Webpack to bundle your project. Nah, kita jalankan di terminal npx Webpack untuk menjalankan projectnya. Selanjutnya ada setting up Firebase. Yang pertama itu ada create a Firebase project. Nah, kita bisa pergi ke halaman Firebase. Nanti kita buat project baru. Mungkin bisa kita buka contoh ya. Firebase. Nah, kita pilih go to console. Nah, di sini kita dapat membuat sebuah project dengan kita klik saja ini create a project di sini. Nah, di sini saya sudah mencoba beberapa menggunakan Firebase. Nah, setelah itu tambahkan Firebase ke project kita. Nah, dengan perintah npm install Firebase. Ini kita jalankan di terminal. Nah, setelah kita buat project di Firebase tadi, Firebase console. Nah, nanti kita akan dapat kode. Nah, kode itu yang berisi ini. Firebase config, konfigurasi ke Firebase-nya. Yang ada APK, ada out domain, dan ada project ID-nya. Nah, ini kita dapat setelah kita membuat project di Firebase tadi. Selanjutnya ada Firestore step up and fetching data. Yang pertama itu enable Firestore in the Firebase console, go to Firestore and enable it. Nah, dalam Firebase console tadi kita pergi ke Firestore dan gunakan Firestore tersebut. Nah, selanjutnya ada connect to Firestore.
Untuk mengonekkannya kita menggunakan import get Firestore from Firebase atau Firestore const db sebagai get Firestore app. Nah, ini. Selanjutnya ada fetch data. Kita gunakan juga kode-kode yang seperti di bawah ini. Selanjutnya ada adding and deleting dokumen, menambah dan menghapus dokumen. Nah, untuk perintah menambah dokumen itu seperti ini. Import collection add docs from Firebase Firestore. Await add doc collection db nama koleksi kita apa. Nah, kita masukkan field 1 value-nya apa, field 2 value-nya apa. Delete dokumen. Sama kita import dulu doc, delete doc from Firebase atau Firestore. Await delete doc db your collection document ID. Nah, jadi ini kita menghapus dokumen menggunakan dokumen ID. Selanjutnya ada real-time collection data. Listen to change. Import collection on save from Firebase Firestore dan seterusnya. Ya, ini codingan yang dapat kita gunakan di dalam menggunakan real-time collection data. Selanjutnya ada Firestore queries. Ini contohnya, ya, contoh query untuk Firestore. Tetap kita import dulu. Setelah itu seperti codingan yang sudah ada di layar ini. Selanjutnya ada ordering data and timestamps. Nah, kita import lagi. Import query order by from Firebase Firestore const queue collection data db collection order by field. Ada use timestamp. Import server timestamp from Firebase and Firestore. Await add doc collection db your collection create add server timestamp. Selanjutnya ada fetching a single document. Nah, untuk mengambil dokumen kita gunakan kode-kode di bawah ini yang sudah tersedia. Nah, if docsnap exists, console log docsnap data. Nah, ini. Apabila tidak, console log no such document. Nah, jadi ini untuk mendetek apakah data kita sudah ada atau belum. Nah, selanjutnya ada updating documents, yang mana kita di sini mengupdate dokumen kita yang sudah tersimpan tadinya, kita update. Nah, menggunakan update dokumen ini. Ya, kita import doc, update doc from Firebase Firestore const docref, doc db collection document ID await update docref field new value. Nah, seperti itu. Lanjut, setting up Firebase out. Enable authentication in Firebase Console, go to authentication and enable the desired provider. Nah, dalam Firebase Console tadi kita pergi ke bagian authentication. Nah, di sana kita bisa menggunakan autentikasi yang ingin kita gunakan. Banyak tadi contohnya bisa menggunakan email dan password dan Google dan lain-lain sebagainya. Nah, ini kita inisialisasikan nanti di codingan kita. Import get out from Firebase out, const out, get out app. Selanjutnya ada sync in user app. Yang pertama ini untuk create user. Nah, kita membuat user dengan email dan password yang mana nanti ini digunakan untuk autentikasi untuk masuk ke aplikasi yang sudah kita buat tadi dan nanti akan mengambil data dari database yang kita buat tadi. Nah, ini untuk perintah login dan logout-nya. Nah, yang mana login itu kita sesuaikan dengan email dan password yang sudah kita daftarkan. Nah, itu dipanggil nanti dari database, disesuaikan. Nah, jika sesuai maka kita bisa masuk. Jika tidak sesuai maka tidak bisa masuk dan biasanya akan muncul pop-up bahwa email kita atau password kita salah. Nah, untuk codingannya seperti ini. Selanjutnya, subscribe to out changes. Listen for out stage changes. Nah, di sini kita bisa melihat ya console log user sign in. Apabila user masuk, pergi ke user dan bisa console log user sign in out. Nah, selanjutnya unsubscribing from changes. Nah, di sini kita yang tadi
subscribing, ini unsubscribe-nya. Nah, yang mana ini berkaitan juga dengan autentikasi, ya. Nah, bisa. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan terkait Firebase, materi Firebase ini. Demikian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.